warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki bulan suci yang kita cintai, bulan suci Ramadan. Di dalam kegiatan ini SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung mengikuti beberapa kegiatan untuk selama di bulan suci Ramadan ini. Kegiatannya diantaranya adalah pesantren kilat. Pesantren kilat ini diikuti oleh kelas 5. Mereka mengikuti pesantren kilat ini mulai hari Senin sampai dengan Rabu atau tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April 2022. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita, untuk meningkatkan akhlakul karimah. Materi-materi yang diajarkan adalah bisa dilakukan beberapa hal. Hal ini dapat dijelaskan oleh wakaf kurikulum kami. Di antaranya materinya adalah ada akidah akhlak, kemudian ada ibadah, ada tarikh, ada Al-Quran dan lain sebagainya. Di antaranya yaitu mengenalkan bagaimana adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya siswa dan siswi dapat menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Untuk itu, mari bergabung bersama kami SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkualitas dalam iman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة العلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Anak-anakku yang berbahagia, di pagi hari menjelang siang ini, mudah-mudahan kita semua selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Abi ingin menyampaikan 1-2 patah kata mengenai adab-adab masjid. Nah, mengenai adab-adab masjid. Nanti tolong dicatat ya. Nah, tolong dicatat, bila perlu nanti kita hafal. Nah, bila perlu nanti kita
kita hafalkan supaya mudah diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma dicatat, tetapi dihafalkan juga supaya lebih mudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selama 3 hari kita mengadakan sanlat, ya, pesantren kilat Ramadan. Ya. Kita bertepatan di lokasi kita bertepatan di dalam masjid. Jadi secara otomatis, ya, mau tidak mau kita harus tahu apa sajakah adab-adab, apa sajakah etika-etika tatkala kita berada di dalam masjid. Karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu apa? Masjid itu adalah Baitullah. Apa? Masjid adalah Baitullah atau rumahnya Allah. Ketika kita bertamu di rumahnya bapak atau ibu guru kita, ya kan? Kira-kira kita ketika bertamu di tempat beliau-beliau itu, apakah kita bersopan santun atau semau kita? Bersopan santun atau semau kita? Otomatis ya, ketika kita bertamu di rumah bapak ibu guru kita, maka kita akan mendahulukan sopan santun ketika kita bertamu di rumah bapak atau ibu guru kita. Begitu juga ketika kita bertamu di tempat kawan-kawan kita, juga kita perlu sopan santun, etika, adab-adab ketika bertamu di tempat kawan-kawan kita. Tidak boleh ketika kita ketika bertamu di rumah bapak ibu guru kita, kita semau kita datang, ya kan, tanpa salam, tanpa permisi, buka pintu masuk ke dalam rumah, ya kan. Kemudian tiba-tiba duduk, buka kulkas sambil minum sendiri, ya kan, ambil remote, nyalain TV, ya kan, duduk di atas sofa, kaki di atas meja, ya kan. Kira-kira bagaimana ekspresi bapak ibu guru di rumahnya? Bagaimana? Kira-kira ekspresi bapak ibu guru tatkala kalian bertamu di rumahnya, ya kan, dengan etika yang seperti itu, ya. Pasti marah atau tidak? Bisa-bisa kamu ditempeleng, diusir kamu dari rumahnya. Ya. Jadi ketika kita bertamu di rumah orang, apalagi di rumah bapak ibu guru, di rumah kawan-kawan kita, ya kan, maka etika, adab-adab, ya kan, tata krama tatkala bertamu harus dipraktekkan, ya, supaya kita menjadi tamu yang beradab, tamu yang beretika, tamu yang beretika. Begitu juga di dalam masjid. Masjid adalah rumahnya Allah, Baitullah. Jadi adab-adab, etika, tata krama tatkala di dalam masjid hendaknya lebih dilakukan ketimbang di luar rumahnya Allah, ya kan. Ketika di rumahnya bapak ibu guru kita harus tata krama. Begitu juga di dalam masjid harus lebih bertata krama, harus lebih beretika, harus lebih beradab ketika kita berada di rumah Allah atau masjid. Nah, gitu. Oke, boleh dicatat, ya, boleh dicatat. Adab-adab masjid. Nah, adab-adab masjid. Boleh dicatat. Nanti kita tes satu orang, ya, siapa yang bisa ngulang dari awal sampai akhir. Apa door prize-nya ini? THR. Dapat doa dari Abi. Yang bisa ngulangin dari awal sampai akhir, ya, nanti dapat doa dari Abi. Mau doa apa duit?
Oh duit katanya. Kalau doanya sama Abi, duitnya minta sama Bu Kepala Sekolah. Dengerin baik-baik. Ya. Akhir nanti dapat door prize, yang lain bisa jawab dapat duit. Ya. Sesuai dengan keinginan anak-anak yang soleh-soleh. Masya Allah ya. Nah, betul. Oke ya. Adab-adab masjid. Ya, adab-adab masjid. Catat ya. 9 adab-adab masjid. Nah, sebenarnya banyak adab-adab masjid itu. Cuma kita pakai 9 saja biar mudah dihafal. 9 adab-adab masjid. Pertama, nomor 1. Nomor 1. Sudah semuanya? Nah, yang pertama, membaca doa ketika berangkat ke masjid. Membaca doa ketika berangkat ke masjid. Doanya sudah ada yang tahu? Apa doanya? Ada yang tahu? Nah, kita pakai doa safar saja. Doa berangkat ke masjid. Dicatat ya doanya. Sudah tadi? Oke. Doa berangkat ke masjid. Bismillahi tawakkaltu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Nah, ada yang bisa tadi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita pakai doa yang paling pendek aja biar enak diingat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Udah semuanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Udah semua? Udah. Kalau udah kita baca bareng-bareng coba ya. Sambil kita hafal doa berangkat ke masjid. Ayo. Bismillahi. Ikutin Abi ya. Semuanya ikutin apa yang Abi bilang ya, nanti diikutin ya. Abi ngomong apa nanti diikutin. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Coba yang bersemangat semuanya baca doa berangkat ke masjid. Jadi kayaknya tadi ini mungkin karena puasa tadi nggak sahur ya. Jadi ada yang baca, ada yang enggak. Mungkin yang nggak baca nggak sahur ya. Nah, kita ini sebagai anak muda semangat ya kan. Nah, tandanya kalian ini masih muda. Apa itu? Suaranya lantang. Coba kita baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Baca dari awal sampai akhir. Ayo. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu doa berangkat ke
berangkat ke masjid ya. Jadi tatkala kita pergi mulai berangkat dari rumah ya, setelah kita berwudu, berpakaian rapi ya, memakai pakaian-pakaian yang rapi ketika berangkat ke masjid, keluar rumah langkahkan kaki kanan, membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Pahalanya apa ini? Pahalanya apa itu? Pahalanya siapa saja yang mengucapkan doa tadi itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dia berada di jalan Allah. Tatkala dia di tengah jalan kok misalkan nauzubillah ya kan, misalkan kepleset, jatuh ya kan, meninggal dunia ya kan, maka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang apa? Orang yang mati membela agama Allah. Jadi sangat-sangat beruntung ketika kita berangkat dari rumah membaca doa tadi itu. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Hafal ya? Ada yang belum hafal? Hafal ya? Kalau sudah hafal, nanti ketika kita berangkat ke masjid, kita praktekkan doa itu. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau di sini bagaimana Pak Ustadz? Kalau di sekolahan bagaimana? Kita berangkat dari kelas kita masing-masing. Ya, kalau di rumah ya kan. Kita berangkat dari kelas kita masing-masing. Keluar kelas, kita baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua catat nih. Yang kedua, membaca doa masuk masjid. Membaca doa masuk masjid. Yang kedua, membaca doa masuk masjid. Sudah semuanya? Ditulis doanya. Sudah hafal semua berdoa masuk masjid? Sudah hafal semua doa masuk masjid? Coba kayak apa doa masuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa masuk masjid kayak mana? Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Gimana? Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Ya, pendek aja. Doanya pendek. Coba dicatat. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya. Sudah semua? Coba kita baca sama-sama supaya hafal, supaya bisa diamalkan ya. Ketika masuk masjid, semua melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu ya. Ketika masuk masjid ya. Ketika masuk masjid, kaki mana? Kaki sebelah mana yang terlebih dahulu dilangkahkan? Sebelah mana? Kanan. Jadi ketika masuk masjid, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya, ulangi doanya. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ayo bareng-bareng semuanya baca. Allahumma ftah li abwaba rahmatik.
Sekali lagi. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ada yang belum hafal? Angkat tangan yang belum hafal. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua? Saya tes satu. Kamu baca. Oke. Doanya pendek, insya Allah hafal semua ya. Kalau sudah hafal nanti kita amalkan, insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, catat. Yang ketiga, niat beriktikaf. Niat beriktikaf. Niat beriktikaf. Iktikaf. Niat beriktikaf. Apa yang ketiga? Niat beriktikaf. Ya, niat beriktikaf. Apa iktikaf itu? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Tulis, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Udah? Terus, udah? Berdiam diri di dalam masjid. Niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Nah, niatnya nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, gimana? Ada yang hafal? Nah, tulis kalau belum hafal. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi fi hadzal masjidi fi hadzal masjidi ya, fi hadzal masjidi, fi hadzal masjidi. Sudah? Sunnatan lillahi ta'ala. Sudah? Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Lihat, tengok tulisannya itu, benar enggak? Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Benar enggak tulisannya? Dia coba dilihat. Nah, kalau gitu kita baca bareng-bareng ya, sambil dihafalkan ya, sambil dihafalkan. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ada yang hafal? Ya, kita baca bareng-bareng dari awal sampai akhir. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala.
Sambil dihafal ya. Nah, coba ada yang udah hafal, angkat tangan. Kamu yang angkat pulpen ya. Coba berdiri, baca. Berdiri. Nah, coba berdiri. Siapa namanya? Berdiri, coba berdiri. 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 Coba baca doa iktikaf tadi ya, niat iktikaf. Baca doa iktikaf. Coba kasih mikrofon dulu. Biar dengar semuanya, biar nyaho. Apa itu? Oh ya. Oke. Ini langsung dikasih dopres ini. Jangan dihabisin. Oh iya, tenang aja, Bu. Ya. Ini yang bisa baca, yang paling pertama kali angkat tangan ketika ditanya, langsung ada dopresnya. Ya. Dopresnya uang tunai, bukan cuma brosurnya doang. Ayo, coba. Siapa namanya? Pakai mikrofonnya. Siapa namanya? Pakai mikrofonnya biar dengar. Ada suaranya nggak itu? Nggak ada suaranya. Nggak bisa ya? Maju aja sini, maju sini. Nih. Sini mau door prize nggak nih? Duitnya ngambilnya di sini, door prize-nya soalnya. Ayo, sini. Oh ya udah, situ aja berdiri. Siapa namanya? Ayo baca, cepetan. Ayo. Ragu-ragu deh. Malu-malu. Ayo baca. Oh ya udah. Siap? Ayo baca. Ayo. Udah? Benar nggak? Waduh, waktunya habis. Oke. Belum, yang lain, angkat tangan. Ya, maju sini. Maju. Nah, baca. Doa i'tikaf di masjid. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Oke, siapa namanya? Febriansa, kelas Febriansa, kelas berapa? 5E. Kelas 5? Kelas 5E. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada tepuk tangan. Kita sama-sama bilang Masya Allah. Masya Allah. Satunya. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidil sunnatan lillahi ta'ala. Siapa namanya? Kenzo, kelas berapa? 5B. Kelas 5B. Masya Allah. Oke, ini untuk Abri ya. Nah, door prize Nah, ini alhamdulillah. Kamu juga? Kamu kedua, nomor 2 berarti.
Peringkat kedua berarti kamu nih. Oke, nih bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih sama Bu Kepala Sekolah. Oke, duduk, silakan duduk. Sekarang sudah, itu tadi namanya niat iktikaf. Yang nomor 4. Nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4 dicatat. Dicatat. Nanti kalau ada yang bisa ngulangin dari 1 sampai 9 ada dopresnya tersendiri, ya. Yang nomor 4, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Ya, ternyata Anda sholat tahiyatul masjid ini Pak Ustadz, ya. Nah, selama ini bludas-bludus aja masuk masjid. Nah, yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, niat i'tikaf, ya, sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Aku niat sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu baru berzikir dan lain sebagainya, ya. Yang nomor 4 apa? Sholat tahiyatul masjid. Yang kelima. Yang kelima. Ya. Yang kelima enggak. Nah, langsung aja sholat tahiyatul masjid. Yang kelima. Tidak transaksi jual beli di dalam masjid. 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 Sudah. Jadi dalam masjid tidak boleh jual beli, ya, tidak boleh jual beli. Nah, kalau pegang HP terus online buka Shopee Pay kayak mana Pak Ustadz? Sama saja. Ya, itu namanya jual beli, buka pasar malah, buka lapak di masjid, ya. Jadi kalau mau buka orderan apa segala macam, keluar dulu dari masjid. Di dalam masjid tidak boleh transaksi jual beli, apalagi secara terang-terangan. Kamu mau beli HP saya enggak, ini 500.000 saja. Nah, itu tidak boleh di dalam masjid. Kalau ada ngelihat orang yang bertransaksi jual beli di dalam masjid, maka disunahkan untuk didoakan, mudah-mudahan jual belinya rugi. Nah, itu sunnahnya, ya. Nah, kalau kita melihat ada orang yang jual beli di dalam masjid, maka sunnahnya didoakan mudah-mudahan jual belinya rugi. Nah, sampai sini paham, ya? Itu nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Tidak berbicara ghibah. Tidak berbicara ghibah. Tidak berbicara ghibah. Tahu ghibah? Apa ghibah? Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Ya, ngerumpi, ya. Membicarakan keburukan orang lain, ya. Sebenarnya ghibah ini bukan hanya di masjid, di luar masjid juga dilarang, ya. Apalagi di bulan puasa, ya. Apalagi di bulan puasa. Jadi yang keberapa tadi? Yang keenam, tidak membicarakan ghibah dalam kurung membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Tidak boleh, diharamkan dalam syariat Islam membicarakan keburukan orang lain di luar masjid, terlebih lagi di
di dalam masjid. Nah, itu tadi kawan saya itu tadi, ya kan. Nah, nakal bener di kelas loh, ya kan. Nah, jahilin kawannya, enggak boleh yang seperti itu, enggak boleh. Ya, bicarakanlah kebaikan-kebaikan orang lain supaya kita terobsesi dengan kebaikannya sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu nomor 6. Yang ketujuh, tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara. Azan gimana Pak Ustadz? Boleh nggak keras-keras? Selain azan, yang dimaksud ini suara keributan, berisik, ya kan? Guyon, apa guyon? Berlari-lari sana sini, ya kan? Berteriak-teriak, nggak ada manfaatnya. Baca Quran bagaimana Pak Ustadz? Boleh nggak keras-keras? Boleh tidak keras-keras? Baca Quran itu dilihat sikon, situasi dan kondisinya. Kalau ada orang sholat maka bacanya lirih saja. Kalau kamu sendirian di masjid atau memang semuanya lagi baca Quran, boleh dikeraskan suaranya. Khusus azan itu sangat-sangat disunahkan untuk dikeraskan suaranya, bahkan pakai toa masjid. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang dimaksud tidak boleh dikeraskan suaranya adalah suara gaduh, berisik, berlari ke sana ke sini. Paham sampai sini? Itu nomor berapa itu? 7. Nomor 8. Nomor 8. Tidak membawa aroma-aroma yang tidak enak. Tidak membawa aroma-aroma yang tidak enak. Apa tadi? Tidak membawa aroma-aroma yang tidak enak. Contohnya apa? Habis makan jengkol kamu nggak sikat gigi, ya. Habis makan pete kamu nggak sikat gigi terus ke masjid. Terus apa lagi? Kentut di dalam masjid, ya kan? Lagi banyak kawannya. Kalau mau kentut, kalau memang bisa ditahan, keluar dulu baru dikentutkan. Paham ya? Satu lagi. Nomor 9 yang terakhir, satu lagi. Membaca doa saat keluar masjid. Membaca doa saat keluar masjid. Membaca doa saat keluar masjid. Doa keluar masjid hafal semua? Setiap hari kita didikte sama gurunya di sini. Yang keluar masjid, masuk masjid, masa ndak hafal. Bagaimana doa keluar masjid? Allahumma ftah li abwaba min fadlik. Allahumma ftah li abwaba min fadlik. Ya. Oh, Allahumma inni. Allahumma, bukan Allahumma ftahli, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di ralat yang tadi ya, bukan Allahumma ftahli, tetapi Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Udah ditulis semua? Jadi yang Allahumma ftahli tadi itu doa masuk masjid. Yang keluar masjidnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba sama-sama kita. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka
min fadlik. Oke, itu 9 kriteria, 9 apa itu? Adab-adab masjid. Yang pertama apa tadi? Membaca doa saat keluar rumah, saat berangkat ke masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, membaca doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Yang ketiga, niat i'tikaf. Apa niatnya? Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keempat, salat tahiyatul masjid. Yang kelima, tidak transaksi jual beli ya, di dalam masjid. Yang keenam, tidak membicarakan ghibah. Yang ketujuh, tidak mengeraskan suara. Yang kedelapan, tidak membawa aroma-aroma yang tidak enak. Yang kesembilan, membaca doa saat keluar masjid. Gimana Bu? Sudah? Oh. Boleh dari 9 ini, 9 adab-adab masjid yang bisa ngulang dari nomor 1 sampai nomor ke-9. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ukti Lulu kayaknya bisa tadi. Coba. Ada? Door press-nya 2 kali lipat. Door press-nya 2 kali lipat. Oke. Sekarang ada keringanan. Yang bisa ngulangin doa keluar rumah, berangkat ke masjid, doa masuk masjid, doa itikaf, dan doa keluar masjid. 4 doa itu. Doa keluar rumah, doa berangkat masjid, doa masuk masjid, doa itikaf, doa keluar masjid. Nah, siapa? Ini. Ya. Ya, sini. What is your name? Fi? Nah, dari kelas berapa? Kelas berapa? 5B. Kelas 5B. Nah, doa siap ini 4 doa. Nah, doa apa saja tadi? Doa berangkat ke masjid, doa masuk masjid, doa i'tikaf, dan doa keluar masjid. Berangkat ke masjid. Bukunya ditutup ya? Oh, enggak bisa. Ini yang hafal. Ada yang hafal. Doa doa berangkat ke masjid. Ya sini. Silakan Diva, duduk dulu. Ini ada. Nah ini. 2, ya 2 nggak apa. Perwakilan putra dan putri. Ya. Ini doa berangkat 4 doa. 4 doa. Katanya 1 doang. 4 doa. Doa berangkat ke masjid, doa masuk masjid, doa itikaf, dan doa keluar dari masjid. Bisa nggak? Kalau ini bisa nggak? Bisa. Oh, berarti ini duduk dulu. Ini siapa namanya? Firza. Dari kelas berapa? 5C. Kelas 5C. Siap ngulangin doanya? Oke, sekarang doa berangkat ke masjid. Doa nanti dulu, selesaiin dulu. Doa masuk masjid. Doa itikaf. Al-itikafa fi masjid.
idil sunnah lillahi ta'ala. Ya. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Allah ya. Masya Allah, ini bisa ya. Nah, siapa namanya tadi? Ilza. Filza ya. Filza. Ya, kasih 20 ya. Oke, Masya Allah. 2 kali lipat ya. Bilang apa? Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Silahkan duduk. Nah, satu lagi perwakilan dari Yang Putra. Satu lagi perwakilan dari Yang Putra. What is your name? Sopo jenengmu? Siapa namamu? Hah? Ahmad Rafi. Bengung kayaknya ini. Ini aja, satu aja, dipatiin aja. Matiin aja pakai punya Abi aja story. Nah. Siapa namanya? Ahmad Rafi. Kelas berapa? 5C. Kelas 5C. Siap semuanya dibaca? Siap. Nah, Insyaallah. doa berangkat ke masjid. Allah, Bismillah, tawakkaltu, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Doa masuk masjid. Allahumma inni Allahumma ftahli. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masya Allah. Doa i'tikaf. Nawaitu ar-ikhtikafa Allahumma ikhtikafa fiha zal masjidi sunatan lillahi ta'ala. Masya Allah. Dilancarin ya. Iya. Kemudian doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Dapat door prize 2 kali lipat ya. Nah, 2 kali lipat 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah. Nol yang gelundung berapa ini? Nah, bilang apa? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah. Silahkan duduk di tempatnya. Masya Allah, Masya Allah ya. Semuanya yang lain silahkan dihafalkan masing-masing. Nanti minta dites sama orang tuanya di rumah, minta dopres sendiri sama orang tuanya. Insya Allah ya. Mungkin ya, ini 9 adab-adab masjid yang sudah kita pelajari barusan. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pelajari semuanya, kita pahami, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Abi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.